Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jiung si Golok Terbang, yang pasti masih di channelnya Golok Terbang Bekasi. Oke Bang Po, seperti video saya minggu lalu, malam hari ini saya mau konten. Kalau biasanya kan silat gitu ya. Nah, hari ini saya mau konten tentang biasa, itu golok. Nah, salah satu yang gak kalah penting dalam ilmu bela diri pencak silat mahir bermain senjata golok sebagai defense atau pertahanan dalam membela diri. Kita juga harus tahu ya anatomi dari sebuah benda yang akan coba kita mainkan gitu sebagai alat pertahanan. Jadi sebenarnya sih ini hal yang sangat wajib kalau saya bilang gitu ya. Maka jadi pesilat itu harus tahu apa sih yang ada di golok itu. Ini jarang saya ungkap ya. Oke, yang pertama golok. Goloknya seperti ini yang saya gunakan di golok terbang. Kebetulan di golok terbang under 11 ya. Oke, di goloknya yang atas ini teman-teman pasti tahu, ini namanya gagang atau dalam istilah Sundanya perah gitu ya, gagang atau perah. Nah, bagian atas ini namanya lunggu. Nah, yang ini namanya embun. Nih, yang ini nih namanya embun. Ini namanya pendul. Nah, bagian ini namanya pendul. Turun ke sini, ini namanya cating. Nih yang ujung ini, tuh teman-teman bisa lihat namanya cating. Kalau yang ini namanya jengkolan. Nah, jengkolan. Yang ini namanya eluk. Namanya eluk. Nah, bagian yang menurun ini namanya payus. Oke. Ini namanya selud. Nah, ini ada sarung, sangkara, wangkara mungkin ya orang menyebutnya. Bagian ini namanya gagodong atau di Banten namanya sopal atau gadok. Nah, yang ini namanya simut meting. Tuh, simut meting. Ini bagian kayu yang ditutup tali ya. Nah, yang tali-tali pengikat sarung ini namanya simpai atau baraleng. Ujungnya namanya sepet atau pepet. Dibuka goloknya. Oke, ini ada bilah yang terbuat dari besi. Nah, bagian atas punggung golok namanya tonggo. Yang agak runcing ini teman-teman bisa lihat, ini namanya rencang, istilahnya rencang. Yang ini yang atas ya. Jadi kalau ini kan dempak, nah kalau ini agak tajam gitu ya, itu namanya rencang kalau di bagian punggung golok. Ujungnya namanya congok. Yang ini namanya, ini bagian ini namanya dempak dari sini ke sini. Nah, bagian melengkung yang ininya namanya curug. Nah, bagian yang tertajam dari sini sampai ke sini, teman-teman bisa lihat dari sini nih tajam nih sampai ke sini, namanya seket atau saseket ya, atau mata bilah. Nah, bagian yang turun dari dampar ini ke bagian yang tajam namanya beteng. Nah, bagian depan namanya lambung, bagian tengah namanya lemper, bagian bawah namanya perut. Nah, garis ini namanya jegong. Ini namanya kenit atau rikaso ya. Biasanya berbeda nih, yang ini agak tebal, ini agak tipis karena tajam. Yang ini tebelnya sama. Kenit atau rikaso. Bagian ini namanya dampar atau damprek. Nah, di dalam ini ada yang namanya paksi yang tertanam di gagang seperti itu. Nah, fungsi dari anatomi yang saya sebutin tadi sebenarnya itu sangat wajib dipahami dan diketahui oleh para pesilat goloknya. Kenapa? Karena spesifikasi
dari penamaan itu berkaitan dengan gerak dan akselerasi. Akselerasi di mana tujuan dari bilah ini dengan ilmu seni bela diri itu bisa kelihatan ya, kelihatan bagaimana kita menggunakan senjata ini dengan baik. Ketika mahir, hasil sayatannya, bacokannya, tusukannya itu berbeda gitu. Jadi kalau bisa saya gambarkan, hasil keluar dari sayatan darahnya itu berbeda ya. Ada yang mancur, ada yang cuma rembes, ada yang mungkin kayak air mancur gitu. Nah, dari fungsi-fungsi anatomi ini punya fungsi masing-masing. Saya akan coba bedar di video selanjutnya. Perlu nggak sih gitu teman-teman, ketika saya membuat video ini perlu nggak sih ada bagian kedua gitu. Saya tunggu informasi jawaban teman-teman terkait sama anatomi. Kita akan bedar jauh lebih dalam ketika teman-teman kayaknya penting nih bang nih, bari nungguin beduk maghrib ya, mempelajari anatomi golok sebagai warisan dan budaya Indonesia yang harus kita jaga. Kiranya itu di video kali ini. Saya Giung, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini teman-teman bisa beribadah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.